Ekonomi manajerial memahami peran dan fungsi ekonomi dalam pengambilan keputusan manajerial serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dapat diterapkan secara efektif. Itu adalah fungsi dan peran dari ekonomi manajerial. Yang sebelumnya, sebelum kita masuk ke ekonomi manajerial, kita harus tahu dong tugas-tugas manajer itu apa. Yang pertama, manajer itu pastinya dia adalah pengambilan keputusan yang menguntungkan perusahaan secara finansial dan strategis. Yang kedua adalah perencanaan dan pengendalian ekonomi. Yang ketiga adalah analisis pasar. Jadi manajer harus memahami dinamika pasar agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi persaingan ekonomi ataupun bisnis. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama itu ada permintaan dan penawaran. Manajer juga perlu memahami bagaimana dinamika permintaan dan penawaran mempengaruhi harga dan perilaku dari konsumen. Yang kedua yaitu elastisitas. Elastisitas harga dan pendapatan mempengaruhi keputusan dalam menetapkan harga dan melakukan promosi dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Menganalisis biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan melalui efisiensi dan alokasi sumber daya yang optimal. Itu yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya yaitu pengaruh ekonomi mikro dan makro. Apa itu? Yang pertama, mikroekonomi. Itu menganalisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pasar dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi keputusan manajerial. Yang kedua yaitu makroekonomi, melihat gambaran ekonomi secara keseluruhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti inflasi, kebijakan moneter, stabilitas ekonomi. Yang selanjutnya adalah analisis biaya dan pendapatan. Analisis biaya dan pendapatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu produksi atau biaya produksi. Di sini dianalisis seperti biaya tetap, biaya variabel, titik impas atau BEP dalam upaya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua adalah pendapatan dan harga. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan menetapkan harga yang tepat untuk memaksimalkan pendapatan dari perusahaan. Yang terakhir yaitu strategi penetapan harga. Menggunakan strategi penetapan harga yang efektif seperti harga berdasarkan nilai ataupun fungsi, penetapan harga berdasarkan biaya dan lain sebagainya. Strategi pengelolaan sumber daya itu juga ada tiga. Yang pertama yaitu pendekatan sumber daya yang terpadu. Jadi berbagai sumber daya itu diintegrasikan seperti manusia, keuangan, fisik demi mencapai efisiensi dan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua yaitu perencanaan proyek yang efektif. Proyek yang efektif itu disusun oleh jadwal yang baik dan pengalokasian sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan proyek secara efisien. Yang ketiga yaitu tim kerja yang efisien. Pastinya butuh kelompok dong, butuh tim kerja yang bisa membangun dan memelihara tim kerja yang efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Kemudian tantangan dan peluang dalam ekonomi manajerial itu ada tiga. Yang pertama globalisasi. Jadi manajer pun harus menghadapi persaingan global dalam menghadapi kompleksitas pasar yang semakin dinamis. Yang kedua yaitu peluang inovasi. Perkembangan teknologi membuka peluang-peluang baru untuk menciptakan produk dan layanan yang unggulan agar dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan baik. Yang ketiga yaitu pemahaman teknologi. Manajer perlu menguasai teknologi informasi dan memanfaatkannya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi manajerial. Terima kasih, sampai jumpa.